Simpson Marsyom dan Daud Rundi adalah dua atlet Papua cabang olahraga gantole yang sudah menorehkan prestasi membanggakan dengan membawa pulang medali emas nomor ketepatan mendarat bergu kelas B saat mengikuti PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Keduanya mengaku bangga bisa mendapatkan emas, di mana ini memang sudah menjadi target awal mereka. Meski baru memiliki beberapa pengalaman bertanding, namun keduanya tak gentar dan akhirnya bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Papua. Simpson mengaku tertarik dengan olahraga gantole karena sejak kecil bercita-cita ingin menjadi pilot. Tak kesampaian, ia akhirnya mencoba olahraga gantole dan akhirnya bisa menjadi pilot, bahkan bisa memenangkan penghargaan. Simpson sempat ingin berhenti menjadi atlet karena memiliki pengalaman jatuh di atas rumah warga saat berlatih di Parangkritis. Namun dukungan orang tua membuat ia akhirnya bangkit dan melanjutkan karir atletnya. Sementara Daud mengaku mengenal gantole pada tahun 2018 dari seorang senior dan setelah dipertontonkan beberapa video tentang gantole, ia mulai tertarik dan akhirnya mau ikut berlatih. Selanjutnya mengikuti TC. Awalnya orang tuanya enggan mengizinkan Daud bermain gantole karena menganggap olahraga ini cukup berbahaya. Namun dengan tekad dan keyakinan yang kuat, akhirnya Daud mampu meyakinkan kedua orang tuanya bahwa olahraga ini aman dan sudah menjadi pilihan hidupnya. Keduanya mengaku masih menunggu program selanjutnya dari pengurus maupun pelatih terkait dengan kejuaraan yang akan diikuti selanjutnya. Namun Simpson dan Daud bertekad untuk terus latihan keras dan berharap bisa membawa olahraga ini berjaya di Papua, di tingkat nasional bahkan ke dunia internasional. Salam jumpa lagi dalam program Papua Menuju Jejak, prestasi bersama kami dari bidang Humas dan Media kontingen PON Papua yang berlaga dalam PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Dan saat ini kami sudah bersama dengan salah satu atlet yang mendapatkan medali emas khususnya dalam cabang olahraga gantole, peraih emas ketepatan mendarat bergu kelas B. Di sini ada Simpson, sudah bersama dengan saya. Kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Simpson, membahas profil dari Simpson sendiri. Dan Simpson sudah kemarin mendapatkan medali emas berdua dengan Daud ya. Dengan Daud, berapa lama latihannya, berapa lama perjuangannya untuk sampai ke sini, berapa tahun? Kalau dihitung-hitung ya 2 tahun lebih, menjelang 3 tahun. Lebih. Iya. Itu mulai dari awal ya? Iya, mulai memang dari belum awal. tahu apa-apa itu? Belum tahu sama sekali. Kemudian dilatih. Awal Ketertarikannya sama olahraga ini apa? karena suka dengan terbang, jadi pengen jadi pilot, jadi ya cita-cita saya tidak tersampaikan, makanya langsung ikutin nih gantole. Iya. Itu sama saya bisa terbang. Kalau jadi pilot biasa kan itu nggak dapat medali. Iya. Dapat medali bisa mengharumkan nama Papua. Iya. Di dunia di kancah nasional, dan bukan tidak mungkin bisa ke internasional juga kan. Amin. Iya. Yang paling sulit belajar gantole apa? Awalnya itu yang paling sulit untuk dihadapi itu untuk mengendalikan layangan. Ya, mengendalikan layangan kita dari awal latihan paling susah sekali. Nah, terus Pernah jatuh tidak? Pengalaman saya tuh jatuhnya di Parangkritis. Parangkritis itu jatuhnya di atas rumah. Cedera? Pernah cedera? Tapi tidak cedera. Tidak cedera. Ya, mungkin hanya lecet-lecet sedikit saja luka. Terus sama di Jawa Timur juga pernah tuh di lupa lagi. Pokoknya ada beberapa kali Iya, cedera ya? beberapa kali. Ya, mulai umur berapa kemarin sih? Kayak saya mulainya itu umur 24. Sekarang berarti sudah berapa tahun? 27. 27 tahun. Ya. Oke. Dan sudah sempat mengikuti kejuaraan lain sebelum ini? Sudah. Itu ikut Kasau Cup. Ikutnya di Bandung. Dapat penghargaan, dapat juara?
Iya, puji Tuhan karena saya mendapat penghargaan juara 1. Oke, dapat juara 1 dan kemudian ikut ini lagi dapat medali emas. Iya. Berikutnya Simpson mau ikut kejuaraan apa? Kalau kami tinggal ikut dari pelatih, dari ini saja. Tapi setelah ini masih akan berlatih lagi ya? Iya, tetap masih berlatih. Iya, kalau keluarga Simpson mendukung? Keluarga saya sepenuhnya mendukung saya. Mendukung. Iya, karena saya sempat sudah jatuh, sudah tidak mau ikut lagi, tapi mereka tetap kasih semangat. Kamu pasti bisa untuk melalui semuanya. Cita-citanya mau jadi apa? Ya, cita-cita saya itu jadi TNI AU dulunya. Tapi sekarang ya sudah begini jadi atlet. Ya. Mungkin bisa jadi pelatih juga ya nanti. Amin. Karena itu tujuan utama teman-teman saya itu begitu. Nah, kita yang duluan untuk ikut Gantole, jadi kita harus mengajak teman-teman, saudara-saudara kami untuk tetap ikut untuk kasih berkembang Gantole itu di Papua. Dan nanti dapat bonusnya untuk siapa, untuk apa? Kalau bonus ya itu kita akan bagi rata untuk tim, karena kita ada banyak juga. Kita dibagi kalian untuk saya, mungkin untuk ya orang tua saya, terus ya ke gereja. Karena Simpson sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga untuk keluar. Udah punya anak? Udah. Ya, mungkin bisa jadi tabungan juga. Iya. Ya kan? Nah, harapan dari Simpson sendiri untuk ke depan itu untuk pemerintah dan untuk pengurus yang ada, dan harapan untuk olahraga Gantole ini apa? Harapan saya itu mudah-mudahan Gantole tetap berkembang di tanah Papua ini, terus kita bisa cari tempat untuk bisa berlatih biar kita tidak terlalu cari bibit-bibit yang mau ikut Gantole itu susah, karena ada tempat di sini dan kita bisa berlatih sini. Bisa ada dibuat venue ya? Ya, bisa buat venue untuk bisa berlatih, sehingga bisa latihan juga di sini, bisa dapat teman-teman di sini yang bisa diajak-ajak untuk ikut latihan. Iya, benar. Baik, dan terima kasih sudah berbincang bersama kami, Simpson. Sukses selalu, sukses ke depannya, bisa terus bawa harum nama Papua di kancah nasional maupun internasional. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih pemirsa, itulah perbincangan kami dengan salah satu atlet yang sudah mendapatkan medali emas di cabang olahraga Gantole. Tetap bersama kami karena kami akan segera kembali. Selamat berjumpa kembali dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi Salam Olahraga. Saat ini saya sudah bersama dengan Daud, di mana Daud ini sudah meraih emas nomor ketepatan mendarat bergu kelas B. Apa kabar Daud? Puji Tuhan, baik-baik. Iya, kemarin dapat emas ya? Ya. Dapat emas, bagaimana perasaannya dapat emas? Menurut saya bandas. Sudah menduga dapat emas kemarin? Kalau untuk itu ya itu target. Target. Ya, tapi dapat medalinya. Ya, memang target dapat medali. Tapi lihat persaingan yang kemarin itu ada begitu banyak tentunya yang ikut bertarung bersaing di sini. Melihat persaingannya tetap yakin kemarin. Optimis. Optimis ya. Selalu optimis dalam pertandingan. Biar ceritakan sedikit perjuangan sampai bisa dapat medali emas kemarin. Mungkin dimulai dari akhirnya Daud bisa atau mau bergabung di tim cabang olahraga Gantole ini. Seperti apa sih ceritanya? Kalau saya dari awalnya tidak pernah mengetahui apa itu Gantole. Ya. Dari situ saya mulai kenal itu apa. Ada senior saya juga dulunya sudah ikut pernah latihan. Dia mengajak, lalu sudah kasih nonton saya video-video, lalu
diajak untuk mau ikut atau tidak. Ya, saya sendiri dengan mau ikut, begitu senang hati. Itu kapan itu? Itu waktu 2018. 2018. Kemudian ikut yang namanya seleksi tadi. Nah setelah itu ikut lalu diseleksi sama pelatih. Diseleksi, akhirnya ternyata Daud terdaftar juga merasa di dalam. cocok ya sama olahraga ini. Iya. Ya setelah itu setelah saya terdaftar sudah dilatih terus saya. Dilatih terus. Ya terus saya dilatih. Ya setelah itu 2020 kami sempat mengikuti kejurnas di Jawa Barat. Kita mengikuti, ya itu teman saya yang dapat juaranya. Kalau menurut Daud sendiri, apa yang paling menarik dari olahraga gantole? Apa karena itu ya bisa dikatakan terbang dari ketinggian? Kalau menurut saya yang menarik untuk saya kali apa ya? Untuk lihat kalau pas terbangnya memang saya rasa senang dan lain-lainnya. Tapi yang paling yang saya selalu melihat kalau masalah olahraga, kalau kami di Papua, kalau untuk soal olahraga gantole belum ada sama sekali. Iya, setelah saya ikut dengan teman-teman ikut, kami bangga karena kita bisa ada di dalam olahraga ini. Bisa bawa nama Papua. Bisa bawa nama Papua. Karena memang di seperti Daud bilang tadi, di Papua ini belum banyak ya. Belum ada sebenarnya. Yang anak-anak Papua yang tertarik dengan olahraga gantole ini. Kalau keluarga sendiri bagaimana? Mendukung? Kalau orang tua saya sih bangga. Mereka juga senang ketika saya mengikuti. Awalnya mereka takut, tetapi saya sampaikan. Bapak saya latihan begini, ada instruksi begini. Ya sudah, orang tua saya biarkan, yang penting kamu selamat saja. Jadi mengerti akhirnya? Iya, jadi mengerti. Orang tua mengerti dan mengizinkan untuk terus latihan. Dan selama Daud mengikuti latihan ini, bagaimana dukungan dari pemerintah, dukungan dari pengurus sendiri untuk latihan ini dan untuk keikutsertaan di PON ini? Merasakan tidak dukungannya? Merasakan. Terima kasih sudah mendukung kami untuk latihan dan sebagainya sampai sekarang mengikuti. Baik, Daud sekarang jadi atlet dan ke depan mungkin ini akan terus dilatih ya. Sudah umur berapa sekarang, Daud? Saya sekarang 23 tahun. 23 tahun akan terus dilatih. Sekarang baru umur 23 tahun, masih ada kesempatan lagi untuk bisa mengikuti ajang-ajang lainnya ya. Iya. Iya, jadi akan tetap komitmen ya, akan tetap latihan ya. Siap. Akan tetap latihan. Dan apakah Daud juga punya keinginan untuk menyampaikan kepada teman-teman yang lain tentang olahraga ini, mempromosikan lah tentang gantole? Oh ya, kalau untuk itu ya itu tujuan utama kita juga. Untuk bagaimana kita ini yang membuka jalan untuk generasi kita atau adik-adik kita atau teman-teman kita yang belum pernah mengenal ini. Itu mungkin mereka lihat kita ini, kita sudah ikut, mungkin mereka bilang, oh orang Papua bisa ikut itu, berarti kita tuh bisa. Jadi mungkin kalau menurut saya mungkin mereka bisa tertarik. Jadi kalau mau soal promosi dan lain-lainnya, ya tujuannya saya itu biar mereka juga bisa ikut. Mereka bisa lihat saya dengan teman-teman. Kalau anak-anak Papua ada di dalam situ, ya mereka pasti lihat, wah kalau dorang bisa, pasti kita juga bisa gitu. Daud masih muda, jadi kan tapi kebanyakan latihan, selalu latihan. Apakah tidak apa-apa Daud tidak seperti teman-teman yang lain yang mungkin bisa asik main game, bergaul, pacaran? Kalau Daud sendiri tidak apa-apa, tidak seperti orang-orang anak-anak seusia Daud lainnya. Kalau menurut saya itu kembali ke prinsip dan kita masing-masing. Kalau saya punya komitmen berbeda, tidak tahu teman-teman punya komitmen. Ya, luar biasa. Ya kalau saya ingin berprestasi, ya saya harus punya komitmen sendiri. Oke. Harapannya Daud sendiri, Daud mau jadi apa? Cita-citanya selain jadi atlet, mungkin mau jadi polisi kah? Atau mau jadi apa? Kalau saya, sementara saya masih kuliah. Masih kuliah? Ya kalau memang dari jurusan saya ya menjadi guru. Mau jadi guru, mau jadi PNS. PNS. Harapannya kepada pemerintah apa? Mereka, kalau dari saya, harapan saya mungkin mereka bisa mereka bisa melihat kita dan mensupport kita. Lihat prestasinya. Itu
biar kita juga bisa ya pokoknya berjalan dengan baik begitu. Dijamin masa depannya Dijamin masa juga. depan. Baik, motivasi buat Daudnya teman-teman yang ada di luar sana. Ya baik. Kalau motivasi saya untuk teman-teman saya atau keluarga saya, saudara-saudara saya yang berada di Papua, saya punya apa ya, satu motivasi gimana ya, kalau menurut saya itu jika mereka lihat saya benar-benar berlatih, mempunyai komitmen untuk saya meraih prestasi yang bagus, mungkin mereka bisa lihat dari situ. Jangan pernah mereka merasa kalau mereka tidak bisa. Jadi harus mereka apa ya, berani mencoba untuk mengikuti. Baik. Jadi biar kedepannya mereka juga bisa seperti saya. Oke. Nah, Daud akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah, sudah dapat medali, dapat bonus juga. Itu mau dibuat apa? Iya. Ya kalau saya itu mungkin kalau bonusnya saya di sini bukan saya sendiri di dalam tim, pasti ada saya punya pelatih, still yang rekan-rekannya, pasti mungkin kita bagi. Pokoknya itu. Oh, Daud sendiri yang untuk bagian Daud akan digunakan untuk apa? Untuk saya ya mungkin sebagian ada orang tua dan keluarganya mungkin bisa merasakan sama-sama. Ya terus mungkin sebagian ya saya masih posisinya masih kuliah. Jadi mungkin bisa bantu-bantu lah untuk biaya pendidikan, biaya makan dan lain-lainnya. Baik. Oke, baik Daud, terima kasih sudah berbincang dengan kami. Sukses selalu ya. Tetap bersemangat. Untuk berprestasi. Terima kasih, dan pemirsa, kami akan kembali lagi sesaat lagi. Salam jumpa dari kami, Bidang Humas dan Media kontingen PON Papua yang berlaga dalam PON Papua tahun 2021. Salam olahraga. Dan saat ini di sebelah saya sudah hadir Pak Dana, di mana beliau merupakan manajer sekaligus pelatih dari tim Gantole PON Papua. Dan kita akan berbincang-bincang sebentar dengan Bapak. Kita akan bertanya apa saja yang sudah dipersiapkan, perjuangan seperti apa yang sudah dijalani hingga dari awal tim ini terbentuk, kemudian pelatihan seperti apa, dan pada akhirnya kemarin bisa mendapatkan medali untuk Papua untuk pertama ini. Mungkin pertanyaannya bisa sampai seperti ini, prosesnya mungkin bisa diceritakan secara singkat kepada kita semua, kepada masyarakat yang ada di Provinsi Papua, agar masyarakat tahu untuk sampai ke sini ternyata memang bukan hal yang mudah juga ya Pak. Disilakan Pak. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua, kepada pemerintah daerah Provinsi Papua khususnya, dan kepada KONI Provinsi Papua yang sudah mensupport kami selama ini, tim Gantole Papua, sehingga kami boleh berlaga di PON 2020. Juga kepada PB PON yang sudah melaksanakan kegiatan PON ini dengan luar biasa, dan tim kontingen Papua sendiri yang sudah mensupport kami sehingga kami boleh mendapatkan prestasi yang luar biasa. Di balik semua prestasi yang kami raih ini sebenarnya ada banyak sekali cerita. Selama kurang lebih 2 tahun lebih ya kami mulai, bahkan 3 tahun sebenarnya kami mulai TC berjalan sampai dengan TC. 3 tahun ya? Ya, kurang lebih 3 tahun lah. TC berjalannya 1 tahun, kemudian TC terpusatnya, pelatihan terpusatnya itu hampir 2 tahun lebih. Nah di situ memang ada banyak tantangan karena saya menyadari juga di sini Gantole bukan olahraga yang populer di Papua. Ya. Jadi ada banyak memang
tantangan untuk kami untuk bisa membangun tim ini sampai dengan atlet-atlet kami memang bisa bersaing di PON ini. Saya tidak mengecilkan arti dari semua dukungan yang diberikan, tetapi memang proses untuk menjadi pilot di Gantole tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Kita harus menseleksi para atlet ini, memang benar-benar mereka bisa punya attitude, kemudian mereka bisa punya airmanship yang baik, keahlian, skill yang memang memadai, kemudian reaksi-reaksi otot yang memang benar-benar harus mumpuni, begitu juga pemahaman menangkap ilmu-ilmu yang diberikan itu juga memang akhirnya kita memang harus menyeleksi para atlet dengan baik. Dan juga kesulitan kita pada saat itu adalah kita harus mulai dari nol, karena memang belum ada atlet asli Papua yang menjadi penerbang atau pilot Gantole sebelumnya. Makanya kita mengupayakan dari nol, dari memang mereka belum tahu sama sekali terbang sampai mereka akhirnya paham dan mengerti tentang terbang. Di sela-sela itu ya memang banyak sekali cerita pengalaman, tapi ya itu menjadi cerita tersendiri untuk mereka sampai mereka bisa bersaing dengan kontingen-kontingen lain yang jelas-jelas lebih berpengalaman, jauh lebih berpengalaman. Kontingen lain sudah mengikuti PON, sudah 3-4 kali mengikuti PON, bahkan ada yang sudah 6 kali mengikuti PON. Betul. Kita baru pertama kali ini, tetapi luar biasanya ada anak-anak yang punya mental yang luar biasa, walaupun mungkin pengalaman minim, tapi secara skill, secara kemampuan mereka, apa yang mereka sudah pelajari itu mereka bisa tangkap dan mereka bisa terapkan di sini sehingga bisa menjadi satu prestasi yang luar biasa. Jadi Papua baru kali ini mengikuti cabang olahraga Gantole di PON. Betul. Oke. Baru pertama kali dan mendapatkan 1 medali emas. Nah, tadi Bapak sempat menceritakan tentang bagaimana mereka harus dibina dari nol. Nah, ketika mereka dibina itu waktunya berapa lama? Apakah 3 tahun yang Bapak sampaikan tadi, atau memang dari sebelumnya 3 tahun ini memang sudah mengikuti tesnya? Jadi memang 3 tahun ini, 3 tahun ini kita mulai bina mereka, mulai latih mereka dari nol. Dari nol? Oke. Benar-benar dari nol. Jadi tahun pertama itu kita seleksi. Tahun pertama kita seleksi, kemudian kita perkenalkan tentang olahraga ini, karena anak-anak ini basicnya dari bola, dari atletik, gitu. Nah, kemudian juga 1 tahun itu kita seleksi, kemudian kita perkenalkan secara istilahnya kelas, ground class, di kelas gitu. Setelah itu tahun berikutnya kita masuk TC. Jadi anak-anak ini setelah 1 tahun mereka kita pengenalan, terus kemudian 1 tahun itu juga pertama itu kemudian mereka sudah latihan. Nah, setelah 2019 itu kita sudah mulai TC. 2019 mulai TC, berharap 2020 kan PON. Tapi karena batal, karena pandemi ini, ya untung juga kita pandemi ini, sehingga anak-anak bisa punya waktu lebih lagi. Betul. Makanya kita sampai dengan Oktober tahun ini kan, September tahun ini. Ya puji Tuhan semua, karena saya pikir juga karena kehendak Tuhan untuk itu, semua untuk anak-anak juga bisa mendapatkan kesempatan. Nah, ketika mereka jadi waktu itu kan artinya memang tidak ada atlet Gantole di Papua. Kemudian dilakukanlah seleksi. Nah, ketika seleksi ini dilakukan, apakah minatnya besar, Pak? Anak-anak yang datang untuk yang mau belajar. Kalau kita bicara minat, waktu itu jadi begini. Kita seleksi karena pada saat kita memulai itu untuk sarana prasarana yang ada untuk kita latihan, untuk kita school dan lain sebagainya di Papua itu belum ada. Makanya anak-anak ini kita seleksi dari anak-anak yang kuliah di Jawa. Oh ya. Jadi seleksinya Papua, di Jawa. Karena itu lebih memudahkan kami pengurus untuk menyeleksi, dan mereka bisa memang sudah stay di Jawa karena mereka kuliah di Jawa, sekolah di Jawa. Jadi itu memudahkan kami untuk menyeleksi mereka, melihat mereka, membimbing mereka, dan juga untuk mereka kalau jarak terlalu jauh kan kita susah juga. Sulit, iya betul. Apalagi kita untuk latihannya ini hampir setiap minggu. Kita harus latihan, tidak mungkin mereka harus pulang pergi. Kalau mereka pulang itu kadang
pelajaran tertinggal atau planningnya mereka tertinggal, itu jadi sangat menyulitkan. Makanya kita memilih untuk mengambil mereka, seleksi mereka yang ada di anak-anak yang kuliah di Jawa. Itu makanya kita bisa dapatkan, sebenarnya ada banyak sekali, kurang lebih ada 20 sampai 25 yang waktu itu ya, yang ikut seleksi. Betul. Ada 20 sampai 20, mulai dari SMA sampai dengan yang kuliah. Hanya saja terus waktu TC berjalan itu masih banyak, masih sekitar 8-9 anak-anak yang kita ikutkan untuk pelatihan pengenalan dasar itu. Tapi setelah masuk TC untuk persiapan PON, itu hanya tertinggal waktu itu 4 orang. Tapi terus akhirnya degradasi lagi, kita kurangi lagi, sisa 3 orang mereka yang asli Papua. Jadi untuk event setingkat nasional seperti ini ya, buat mereka juga ini pertama kalinya. Betul. Jadi untuk PON ini mereka baru pertama kali mengikuti. Hanya luar biasanya waktu tahun 2020 kemarin kita ada kejurnas, kejurnas Kasau Cup. Itu Simpson ini sudah bisa meraih juara 1 juga di Kasau Cup waktu itu. Kasau Cup itu kan kejurnas juga untuk di ketepatan mendarat juga. Jadi Simpson sendiri, anak-anak juga sudah punya ya sedikit pengalaman bertanding juga, walaupun kelasnya beda dengan PON. Tapi mereka juga sudah pernah ikut pertandingan juga. Bahkan di kualifikasi PON juga mereka ikut, walaupun sebenarnya kita tidak wajib untuk mengikuti babak kualifikasi PON, tapi untuk membantu pengembangan mental mereka dalam pertandingan kita ikutkan saja. Nah, luar biasa hasilnya di kejurnas itu, Simpson juga bisa dapat medali emas juga. Kalau di PON kemarin, performance-nya mereka seperti apa, Pak? Ya memang kalau kita lihat, saya menyadari bahwa di PON ini auranya memang sangat-sangat berbeda sekali daripada event-event yang lain ya. Ini gengsinya dan banyak sekali lah. Itu memang membuat pressure yang luar biasa untuk mereka. Membuat pressure yang luar biasa. Dan saya menyadari bahwa anak-anak saya minim pengalaman bertanding, itu jelas. Tetapi ya kita bisa lihat sendiri. Mereka bisa fight, mereka bisa bertarung, mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka sampai akhirnya mereka juga bisa mendapatkan hasil yang luar biasa, 1 medali. Kalau tim Papua itu di nomor apa aja? Diturunkan di nomor apa aja? Di semua nomor. Semua nomor. Kita di semua nomor kita turun. Ada ketepatan mendarat sama cross country. Berapa atlet? Jadi kita ada 6 atlet. 6 atlet. 6 atlet semua. Hanya saja memang saya juga menyadari, saya juga mohon maaf untuk keberhasilan yang hanya 1 medali, karena kami berharap bisa ada 2 medali. Tetapi targetnya 2 ya, Pak? Kami sebenarnya target 1. Oh 1, oke. Tapi kami juga sebenarnya punya potensi untuk dapatkan 1 lagi medali. Hanya saja ya mungkin Tuhan sudah menentukan seperti itu. Atlet kami yang 1 kecelakaan, patah tangan, dan akhirnya tidak bisa meneruskan ke ronde berikut. Dan akhirnya kita sudah tidak bisa lagi mendapatkan medali tambahan. Jadi saya juga mohon maaf untuk masyarakat Papua semua, bahwa kami hanya bisa menyumbangkan 1 medali, tetapi saya berharap ya apa yang sudah kami perjuangkan ini tidak berhenti sampai di sini. Kami akan coba perjuangkan lagi anak-anak dengan semua semangat yang mereka punya, kemampuan yang mereka punya. Saya berharap ke depan kita bisa berikan yang terbaik lagi untuk Papua. Baik, untuk rencana setelah ini, Pak, setelah ini mungkin untuk pembinaannya sendiri seperti apa? Rencananya seperti apa? Ya, kita untuk 2022 itu kita tetap ada pelatihan. Nanti setelah selesai PON ini, kita mungkin akan melakukan refresh lagi, mereka akan terbang lagi. Kemudian 2022 kita akan mulai dengan latihan-latihan untuk peningkatan skill terbang mereka, baik dari gunung maupun yang ditarik, maupun terbang cross country, ketepatan mendarat, sampai dengan nanti 2023 kalau memang kita masih dipercaya lagi oleh PON Papua, oleh masyarakat Papua, kita akan mengikuti TC lagi 2023 untuk persiapan PON di Aceh dan Sumatera Utara. Oke, dan
bagaimana sekarang ini karena kita dari bidang humas dan media kontingen PON Papua, kita akan memvideokan profil dari para atlet-atlet yang sudah mendapatkan medali emas maupun medali perak dan medali perunggu dalam gelaran PON 2021 yang dilaksanakan di Provinsi Papua ini. Nah, untuk profil dari mereka sendiri, saya ingin bertanya kepada Bapak yang juga merupakan pelatih dari anak-anak ini, yang tahulah apa yang menjadi kemampuan mereka, yang menjadi skill mereka. Dan untuk yang pertama mungkin untuk Simpson. Untuk Simpson sendiri, Simpson ini atlet gantole yang seperti apa? Apa saja yang menjadi skillnya, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya? Ya, jadi kalau untuk Simpson sendiri, saya sangat kagum dengan anak ini, terutama dari semangat dia, keyakinan dia, secara mental, airmanship-nya itu memang dia sudah punya airmanship yang sangat-sangat bagus sekali. Dia punya semangat yang luar biasa, walaupun kondisi sekitarnya, lingkungan, aura di sekitar PON ini yang begitu luar biasa tekanan. Ya. Tapi saya bangga dengan dia karena dia punya stabilitas yang luar biasa. Dia bisa jaga tekanan-tekanan yang masuk itu dengan sangat luar biasa. Karena mentalnya berarti ya? Betul. Karena begini, kalau kita penerbang seperti mereka, itu kalau mereka ada pikiran, ada persoalan dalam pikiran mereka, aduh itu langsung buyar semua. Buyar, betul. Pasti semua pasti jadi masalah. Ini perlu konsentrasi ya? Nah, dia bisa jaga itu, dia bisa kuasai emosinya, dia bisa kuasai tekanan-tekanan yang ada. Itu yang jadi kemampuan yang luar biasa untuk Simpson. Karena dia bisa meredam kekurangan dari temannya dalam satu regu. Dia yang bisa tutupi, dia bisa tutupi. Itu luar biasa. Disiplin juga ya anaknya, Pak? Di sini kita di gantole mau tidak mau harus disiplin, karena semua punya, apalagi kalau orang awam melihat ini, kita punya risiko yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kita punya atlet, ada satu yang cedera, kemudian ada atlet lain juga kemarin juga ada yang cedera. Jadi kalau kita tidak punya disiplin tinggi, tidak punya jiwa airmanship yang memang benar-benar baik, fokus, konsentrasi di latihan, itu akan sangat-sangat berbahaya sekali. Gitu. Karena kita ingin bukan hanya itu saja, kita juga butuh fisik yang bagus, konsentrasi yang bagus, karakter yang bagus untuk mereka, karena mereka juga tidak bisa terus tinggi hati, lupa diri. Mereka bermain di habitat yang bukan habitat mereka, soalnya mereka harus punya attitude yang benar. Dan untuk Daud? Ya, kalau untuk Daud sendiri, memang Daud kita tadinya mengarahkan Daud ini untuk ke ketepatan mendarat yang perorangan. Tetapi karena setelah waktu-waktu terakhir, menit-menit terakhir, itu mau tidak mau kita memang harus pasangkan, karena kita melihat situasi teman-temannya yang lain ini, kalau dipasangkan dengan Simpson, itu yang lain kurang begitu cocok lah, karena yang lain mungkin lebih individual seperti itu. Dan kita lihat kalau Daud ini bisa mengimbangi apa yang jadi kelebihannya daripada Simpson. Jadi istilahnya kayak ya tidak egois lah, dia bisa mengikuti. Saling melengkapi lah berarti ya mereka. Betul. Jadi kan mereka kalau bergu ya mereka harus memang saling melengkapi. Nah di situ kejelian kita untuk kita bisa lihat, bisa memadukan dua orang ini, tidak bisa yang satu bertentangan dengan yang lain kita jadikan satu tim kan, gitu. Ini akhirnya jadi masalah. Nah untungnya mereka bisa, dan semua bisa berjalan dengan baik, aman, sehingga mereka bisa keluar sebagai juara gitu. Pesan dan harapan Bapak untuk kedua atlet ini? Ya, pesan saya, harapan saya untuk Simpson, Daud, kemudian ada Valdo juga, ada Rio, kemudian ada Dani dan Koko sebagai atlet-atlet Papua. Jangan berpuas diri, jangan merasa sudah
mencapai hasil saat ini karena masih banyak lagi kesempatan kalian. Kalian masih muda, kalian masih bisa berkembang sangat luar biasa, dan saya berharap kalian juga bisa berkembang di pon-pon yang lain. Begitu juga karena kalian yang memulai, saya berharap kalian juga bisa mempertahankan ini, menunjukkan hasil yang baik supaya generasi-generasi yang lain pun yang baru akan bisa mengikuti lagi, dan Gantole Papua akan bisa menunjukkan bahwa di Papua, anak-anak Papua, asli Papua juga bisa menjadi penerbang-penerbang luar biasa. Oke? Jadi saya berharap seperti itu, jangan tinggi hati, tetap saja berdoa, tetap berlatih dengan keras, tetap semangat supaya menjadi contoh yang baik untuk pilot-pilot Gantole yang muda lain. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak sudah boleh berbincang dengan kami dalam program ini. Kiranya kami juga berharap supaya cabang olahraga Gantole ini bisa terus berkembang ya. Dan tentunya bisa juga ada bibit-bibit baru anak-anak muda Papua yang kemudian bisa berprestasi di sini, yang mau juga dibina sehingga juga bisa membawa nama Papua harum baik di tingkat nasional maupun bukan tidak mungkin di tingkat internasional. Sukses selalu Bapak. Terima kasih. Terima kasih, dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan tim maupun manajer serta pelatih dari tim cabang olahraga Gantole yang mewakili Papua berlaga dalam PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Kami dari bidang humas dan media tim PON Papua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akan kembali lagi bersama dengan cabang-cabang olahraga lainnya berbincang mengenai profil-profil dari atlet-atlet Papua yang sudah boleh berprestasi dalam PON 20 tahun 2021. Sampai jumpa dan salam olahraga.